Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Aya Rahmawati dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Saya Betty Imanuari dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Saya Wahyuni dari SD Negeri Purwasari 04. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Rahma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Betty baik. Bu Betty bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rahma sehat, baik ya. Nah Bu Rahma, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Rahma ya. Iya Bu. Pada coaching kita hari ini, coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Iya Bu. Nah, Bu Rahma, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang selanjutnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu, iya. Baik Bu Rahma, demikian praobservasinya kali ini. Silakan Bu Rahma melakukan coaching terhadap coachingnya. Dan terima kasih ya Bu Rahma atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Bu Yuni, ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada saya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bu Rahma. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Apa nih yang mau disampaikan dulu Bu? Begini Bu Rahma, ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, Pak, tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, ya perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya semakin besar tapi hanya semakin mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bu Yuni yaitu pembelajaran di sekolah Bu Yuni itu
rekan-rekan gurunya masih kurang bervariatif ya Bu pembelajarannya, begitu ya Bu? Iya, betul Bu Rahma. Sepertinya media ataupun model pembelajaran masih model yang lama-lama kayak gitu lah Bu. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Kira-kira dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya Bu. Baik. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan di sekolah ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Yuni lihat dan Ibu ingin dapatkan di sekolah Bu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu dalam menyampaikan materi pada siswa. Iya. Dari yang Ibu Yuni sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode, model, dan media yang bervariatif itu bisa dikatakan sebuah kondisi yang ideal ya Bu ya. Jadi, jika idealnya berada pada level antara 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Bu Yuni sekarang ini berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 kayaknya Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya Bu. Lalu pada kondisi sekarang, ini kira-kira di level berapa nih yang bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan levelnya kali ya Bu, jadi level 7 kayak gitu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Kalau misalkan saya mengharapkan ke level 8 atau 9 sebenarnya agak sulit. Jadi hanya sampai level 7. Baik Ibu, kalau Bu Yuni menginginkan kondisi pada level 5 ke level 7, kira-kira nih usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu Bu. Oh, bagus itu Bu. Jadi nanti Bu Yuni akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan rekan guru satu persatu gitu ya Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bu Yuni akan terapkan agar rekan-rekan tuh nyaman gitu dengan penyampaian Bu Yuni? Mungkin selain dengan melakukan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, begitu ya Bu. Jadi Bu Yuni selain merencanakan mentoring, pendampingan individu, tapi juga akan melakukan pelatihan dan workshop ya Bu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Yuni untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana Bu kira-kira? Sepertinya yang cepat terrealisasikan
yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian dia juga harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oke. Lalu kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Yuni memerlukan bantuan atau support siapa atau bagaimana, Bu? Mungkin nanti saya akan minta bantuan rekan guru yang memang ahli dalam bidang IT atau guru yang sudah menggunakan pembelajaran di kelasnya sudah bervariatif, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Barudi. Seperti itu mungkin, karena beliau kan sudah mulai pinter IT-nya. Oke, berarti Bu Yuni akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan kegiatan mentoringnya Bu? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan pada saat kelas meeting insya Allah saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan guru untuk membuat jadwal senggang masing-masing guru. Kebetulan juga sedang sibuk rapotnya kan Bu, dan kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, kayak gitu. Oh, ide yang bagus sekali itu Bu Yuni. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Yuni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya jadi mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga oleh rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, terutama di bidang IT. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya Bu ya, bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti ya kabar baiknya Bu Yuni setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar cerita-ceritanya lagi dari Bu Yuni. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Yuni untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Rahma sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mau mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan adanya perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi ya Bu, langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yuni ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Rahma. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Bu Betty, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya secara mandiri. Baik Bu Rahma, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Yuni dan Bu Rahma sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Rahma juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ke Bu Yuni, sehingga Bu Yuni bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Rahma, sebelum kita tutup ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Rahma lakukan dengan Bu Yuni?
Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses Tirta dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya nanti dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi Ibu. Baik Bu Rahma, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu Rahma, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup ya Bu Rahma ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Yuni. Oh iya, Bu Betty nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya? Ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Bu Betty, boleh? Boleh Bu, boleh. Terima kasih. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coacher akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coacher. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu akan sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih. Ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, boleh Bu? Boleh Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Betty, jadi Bu Betty ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Baik Bu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach dan dapat mencari cara untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu mungkin Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu Betty melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses
coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baik Bu, ya. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Baby. Assalamualaikum Bu Rahma, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Betty, alhamdulillah baik. Bu Betty bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rahma. Bu Rahma, saya dengar Bu Rahma mau menyampaikan sesuatu ya sama saya. Bu Rahma mau cerita apa Bu? Iya Bu, jadi begini, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu Betty. Baik Bu Rahma, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya. Silakan Bu Rahma mau cerita apa? Ini Bu, di sekolah saya melihat siswanya tuh seperti yang bosan gitu loh Bu untuk belajar di kelas. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah di kelas. Padahal kan Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, seperti misalkan belajar di perpustakaan, di lab komputer, di lab IPA, di taman atau di taman sekolah. Juga bisa mendapatkan, sekolah kan baru mendapatkan bantuan Chromebook tuh ya Bu. Mungkin Chromebook itu bisa juga dipakai sebagai media pembelajaran di kelas. Tapi rekan-rekan guru itu sepertinya kurang berinisiatif Bu untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang ceramah, yang monoton, sehingga banyak siswa yang bosan untuk melakukan pembelajaran di kelas gitu Bu. Baik Bu Rahma, berarti di sekolah Bu Rahma ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya betul Bu, pembelajarannya masih dengan cara berceramah terus. Setelah saya lihat dan saya tanya kepada siswa, gimana nih pembelajarannya di kelas anak-anak? Ya gitu Bu, males. Seperti itu jawaban anak-anak. Jadi mereka kurang antusias untuk belajar di kelas Bu Betty. Iya baik Bu Rahma, kira-kira apa nih yang ingin Bu Rahma dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu. Setidaknya sedikit demi sedikit terlihat dari semangat belajar siswa. Itu ada perubahan. Dari cara pembelajarannya bisa lebih diubah mungkin dengan menggunakan metode, model, dan memanfaatkan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana prasarana yang sudah disediakan di sekolah. Guru-guru bisa memanfaatkan itu. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu Rahma, jadi Bu Rahma ingin adanya perubahan pada rekan guru di sekolah gitu ya Bu ya. Dan Bu Rahma menginginkan untuk merubah cara mengajar rekan guru, seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Nah Bu Rahma, kira-kira nih perubahan yang seperti apa yang Bu Rahma harapkan dari rekan-rekan Bu Rahma? Saya ingin adanya perubahan yang lebih baik Bu, seperti mungkin menggunakan metode, model, media yang bervariasi, terus memanfaatkan media, sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan guru Bu. Baik Bu Rahma, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu Rahma ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu di level 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolahannya Bu Rahma itu sudah sampai mana ya Bu ya? Ada di level berapa? Mungkin kalau saat ini masih pada level 5 Bu, karena masih banyak guru. Walaupun sudah ada sih beberapa guru yang sudah memanfaatkannya atau menggunakan sarana dan prasarana yang prasarana di sekolah, sudah melakukan pengembangan diri dengan baik.
menggunakan dan memanfaatkan teknologi IT dengan yang lain itu, tapi masih ada sebagian besar guru yang masih belum terbiasa menerapkannya di kelas, Ibu, sehingga masih menggunakan metode ceramah terus, tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, Bu. Baik, Bu Rahma, kira-kira nih di level berapa ya, Bu? Ibu ingin melihat perubahan dari rekan guru-guru Ibu kan? Iya, Bu. Sepertinya tidak terlalu banyak ya, Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit. Saya ingin ada di level 7 saja sepertinya, Bu. Karena di sini ada banyak guru yang sebenarnya sudah antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa dan terkendala juga dengan waktu, Bu. Baik, Bu Rahma. Kalau sudah begitu, Bu Rahma, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya, Bu Rahma? Baik, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan semua rekan-rekan guru yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran di kelas. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, Bu, atau melakukan mentoring seperti itu, Bu. Baik, Bu Rahma, ide yang bagus itu, Bu, melakukan mentoring ya, Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain nih, Bu Rahma, untuk dilakukan dalam melakukan perubahan pada rekan guru? Baik, sepertinya kalau memang diperlukan, saya ingin mencakup skala besar itu, Bu, bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu, biar maksudnya apa ya, Bu, bisa dilaksanakan oleh semua guru di sekolahan. Baik, Bu Rahma. Nah, tadi ada mentoring dan juga pelatihan atau workshop ya, Bu ya. Nah, Bu Rahma, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang seperti apa ya, Bu ya? Iya, Bu, kayaknya lebih memilih ke mentoring dulu ya, Bu. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya guru yang ingin melakukan perubahan di kelasnya. Jadi, kalau melakukan pelatihan ini kan nanti sasarannya ke semua guru ya, Bu. Karena tuntutan dari sekolah, guru akhirnya terpaksa mau hadir dalam pelatihan karena tuntutan bukan kemauan sendiri. Jadi, saya inginnya melakukan mentoring ini kepada guru-guru yang benar-benar ingin atau mau untuk melakukan adanya perubahan di kelas, Bu. Baik, Bu Rahma. Kira-kira siapa aja nih yang dapat membantu Bu Rahma untuk melakukan mentoring tersebut? Baik, Ibu, saya punya teman di sekolah. Saya juga lihat beliau memang mahir dalam IT. Mungkin nanti bisa membantu saya. Sementara ini saya akan menyamakan konsep dulu dan melakukan atau berkolaborasi dulu dengan rekan saya yaitu Pak Saiful. Nanti beliau bisa membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya bisa mencakup lebih banyak, Ibu. Baik, Bu Rahma, berarti nantinya Bu Rahma akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang lainnya ya, Bu ya. Nah, sekarang Bu Rahma, kita sudah di penghujung acara nih, Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu Rahma dapatkan? Iya, Bu, saya jadi ada sedikit gambaran, Bu. Gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolahan, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan guru untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa di kelas, sehingga siswa semangatnya lebih tambah lagi, lebih antusias lagi dalam belajar. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan yaitu dengan cara mentoring, Bu. Baik, Bu Rahma.
Bu Rahma itu sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Bu Rahma ya. Saya nanti tunggu kabar baiknya ya dari Bu Rahma ya. Dari melakukan mentoring dengan rekan guru di sekolah Ibu. Mungkin percakapan kita dicukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Gimana Bu Rahma? Iya Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya ya Bu Betty. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, dan Ibu juga sudah membantu saya untuk menemukan solusi. Baik Bu Rahma, sama-sama ya Bu. Semoga kita nanti bertemu lagi sehat dan saya cukupkan ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Betty, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yuni, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Betty. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Betty sudah berhasil ya Bu. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Betty tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Betty sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Betty sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Bu Betty sudah fokus hadir penuh, kemudian Bu Betty sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Betty tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi pertanyaannya. Boleh Bu Betty? Boleh Bu, boleh. Untuk ke depan, Ibu kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu Yuni, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Itu Bu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Jadi Bu Betty akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Betty. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yuni. Sama-sama Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Rahma. Baik Ibu,
Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tita atau belum. Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nih nantinya coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Dan nanti juga jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Rahma, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Bu Rahma. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih Bu Yuni, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Mungkin dari ketiganya saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Begitu Bu Rahma. Baik Ibu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Yuni dalam proses coaching ini Bu? Indikator ketercapaian yang saya akan lihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan yang saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching ini, Ibu selalu mengingat ya Bu hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Rahma, terima kasih banyak. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Katanya mau ada yang dibicarakan ya Bu Betty. Betul? Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit ya Bu. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ceritakan sama Ibu. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bu, pembelajaran dan masih dengan menggunakan metode-metode yang konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan pembelajaran itu yang lebih bervariatif supaya bisa mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Perkembangan teknologi mungkin seperti itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru kita juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Seperti itu Bu. Baik Bu Betty, jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti kurang lebih 15-20 menit, itu apa sih yang diharapkan oleh Bu Betty
Baik Bu, saya mengharapkan ya Bu, saya dapat mengetahui cara untuk membantu rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu mungkin Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Bu Betty. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Betty harapkan atau yang Bu Betty inginkan? Iya Bu, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih Bu, yang lagi marak nih aplikasi-aplikasi pembelajaran ya Bu, seperti puisi atau tidak jauh-jauh lah Bu dengan PowerTem gitu. Mungkin itu juga sudah cukup bagus, mungkin seperti itu Bu. Baik, jadi intinya Bu Betty ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi di sekolah Bu Betty sekarang ini berada di level berapa ya Bu? Baik Bu, kira-kira di sekolah saya itu masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah saya juga masih banyak guru yang senior yang masih menggunakan metode ceramah. Seperti itu Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu. Untuk saat ini kira-kira pada saat Bu Betty ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa perubahannya Bu Betty? Baik Bu, ya kalau ada perubahan itu saya menginginkan ada di level 7 Bu. Mungkin di level 7 juga udah cukup baik. Mengingat ya tadi itu masih ada guru yang senior di sekolah begitu Bu. Jadi Bu Betty menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bu sesuai dengan pilihan Bu Betty, ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Betty? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Mungkin seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Betty berencana akan mengadakan mentoring ya, atau ya pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Bu Betty? Selain metode mentoring, mungkin nanti saya akan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah ya Bu ya. Mungkin bisa juga dengan membuat workshop atau pelatihan gitu Bu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua nih ya Bu, yang mau melakukan mentoring atau Betty berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolahnya Bu Betty itu yang mana ya Bu? Sepertinya untuk sekarang ini menggunakan metode mentoring terlebih dahulu Bu. Akan lebih tepat digunakan yaitu Bu, mengingat banyaknya kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan selain itu juga membutuhkan biaya yang lebih banyak karena kita membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk sekarang ini saya akan menggunakan metode mentoring terlebih dahulu. Baik, jadi intinya Bu Betty lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Betty akan melaksanakannya Bu Betty? Mungkin secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru dengan secara bergiliran. Baik, minggu depan Bu Betty rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut
Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Betty dalam pelaksanaannya, Bu Betty? Iya Bu, mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Saiful yang sudah ahli dalam media pembelajaran, seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Betty akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolahnya Bu Betty. Benar Gitu Bu Betty? Iya, benar Bu. Saya nantinya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Betty, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Betty kedepannya, apakah Bu Betty berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Betty. Kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Betty dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Iya Bu, jadi selama perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan menggunakan metode mentoring yang tadi. Baik Bu Betty, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Bu Betty tentang yang sudah dilakukan Bu Betty. Terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yuni. Sama-sama Bu Betty. Assalamualaikum. Bu Yuni, alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yuni tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Yuni terkait indikator tersebut Bu? Baik, Bu Rahma. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu Rahma. Baik Bu, menurut saya tadi Bu Yuni sebagai observer sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Yuni sudah melaksanakan atau melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Kemudian selain itu, pada proses coaching ini Bu Yuni juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Yuni. Sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Bu Rahma. Baik Bu, luar biasa sekali Bu Yuni. Bu Yuni padahal sudah menerapkan Tirta ya Bu, sudah luar biasa sekali tadi. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Yuni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya juga
sudah menyampaikan apa yang sudah sesuai yang diharapkan, seperti itu. Tapi ini sudah luar biasa sekali ya Bu Yuni. Bu Yuni ingin menggali lagi ya. Semoga nanti kedepannya Bu Yuni bisa lebih baik lagi. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di kesempatan lain waktu ya Bu, dengan berbagai pengalaman-pengalaman lagi. Oke Bu, saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan semoga dapat menginspirasi. Salam. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.